Kalau soal tipu menipu mah kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Belum yang lain-lain tuh, yang nyelonong ke rumah saya. Tapi kalau sekarang mah enggak lah, saya bilang. Kalau sekarang ada yang mau mempermasalahkan lagi, saya bilang ke polisi aja sih udah. Kalau jawaban dari Yusuf Mansur selaku tergugat 2, tetap mereka mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu tidak mempunyai legalitas atau legal standing sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa begitu. Sehingga menurut mereka berkaitan dengan bisnis batu bara yang melibatkan PT Adi Partner Perkasa, mereka tidak harus bertanggung jawab begitu. Jadi mengingkari tanggung jawab itu gitu, Mas. Jadi kalau mereka mengaku hanya titipan ya saya ketawa gitu loh. Tetapi syukur alhamdulillah dia sudah mengaku bahwa dia tergugat 4 ini menerima uang kemudian disetorkan kepada tergugat 1 yaitu BNT Darussalam. Artinya kan memang ada aliran dana dari klien saya ke tergugat 4, tergugat 4 disetorkan kepada tergugat 1 menyetorkan kepada tergugat 5. Artinya kan jelas aliran dana itu. Nah, kalau Yusuf Mansur mengatakan dia tidak menerima uang, iya tidak menerima uang secara langsung itu iya, karena perannya di sini hanya menarik jamaah, memberitahu kepada jamaah. Tapi perannya cukup vital. Karena apa? Tanpa peran Yusuf Mansur presentasi di sana, siapa yang mau gubris? Yang mau gubris PT Adi Partner Perkasa? Siapa yang mau percaya sama Adi kan begitu nggak ada. Jadi peran Yusuf Mansur ini penting begitu. Sebenarnya saya berharap kejujuran dari Dr. Syakir Sula. Dr. Syakir Sula ini karena kan di dalam perkara 313 tahun 2011 itu sama-sama sebagai Yusuf Mansur tergugat 3, kemudian Dr. Syakir Sula sebagai tergugat 4. Saya berharap Dr. Syakir Sula ini untuk kepentingan umat, untuk kepentingan jamaah, harapan saya mau keluar dan memberikan kesaksian di pengadilan bahwa mereka sama-sama sebagai komisaris pada saat itu gitu loh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Jumpa kembali setelah sekian lama jeda lebarannya. Sekaligus saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jikalau ada salah kata dan kurangnya kami ya. Di wawancara terakhir pada waktu Ramadan kemarin, saya mewawancara Pak Zeni melalui Zoom. Pak Zeni menginformasikan bahwasanya pada mediasi ketiga itu Yusuf Mansur juga tidak hadir dan juga tidak ada penyelesaian sehingga masuk pokok perkara Pak ya. Nah, dan Pak Zeni menyebutkan agenda sidang nanti akan ada info dari pihak pengadilan. Nah, hari ini tanggal 25 April saya berada di kediaman Pak Zeni Mustafa. Sekaligus kita tanyakan bagaimana perkembangan sidang perkara Bu Ilis ya Pak ya. Baik. Betul. Assalamualaikum Pak Zeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mediasi Pak, bagaimana kelanjutan? Ya, jadi mediasi kan mediasi sudah dinyatakan gagal oleh mediator. Kemudian berkas perkara dikembalikan ke Majelis Hakim Pokok Perkara. Kemudian kan terus ke selang lebaran ya, selang lebaran. Sebenarnya saya minta penundaan berkaitan dengan sidang itu kepada Ketua Pengadilan, nanti disampaikan kepada Majelis Hakim Pokok Perkara agar sidang ya secepatnya dilakukan tanggal 20 hari Kamis tanggal 25 Mas. Ternyata Majelis Hakim itu ternyata menentukan sidang tersendiri. Jadi tanggal 18 April kemarin itu sudah jawaban, Mas. Oh, begitu. Iya. Sementara kan saya memang tanggal 18 April baru pulang dari kampung ya. Nah, cuman saya diberitahu dan kemudian memang masuk di ekot saya
Kemudian dikasih waktu 1 minggu, berarti hari Kamis tanggal 25 saya harus mengajukan replik. Jadi replik itu tanggapan atas jawaban mereka. Gitu. Karena ini dikasih waktu 1 minggu, ya udah kemarin udah kemudian saya pelajari, kemudian saya tanggapi, Mas. Jadi tadi siang itu kami menyampaikan juga repliknya, Mas, begitu. Baik. Ya. Ya. Jadi yang memberikan jawaban terdahulu adalah pihak yang memberikan jawaban adalah tergugat dua yaitu Yusuf Mansur, kemudian tergugat 4 Dwi Yuda Adi. Gitu. Apa boleh dibocorkan Pak jawaban apa? Boleh, itu kan sudah diupload ya, jadinya sebenarnya artinya sudah menjadi konsumsi publik gitu ya. Kalau jawaban dari Yusuf Mansur selaku tergugat 2, tetap mereka mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu tidak mempunyai legalitas atau legal standing sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa begitu. Sehingga menurut mereka berkaitan dengan bisnis batu bara yang melibatkan PT Adi Partner Perkasa, mereka tidak harus bertanggung jawab begitu. Jadi mengingkari tanggung jawab itu gitu, Mas. Kemudian berkaitan dengan jawaban itu, tentu itu saya bantah. Satu, saya bantah. Kenapa itu saya bantah? Karena terjadinya bisnis batu bara ini adalah Yusuf Mansur yang paling utama itu datang, Mas. Ya, Yusuf Mansur yang paling utama datang, kemudian presentasi menawarkan bisnis batu bara ini kepada jamaah Masjid Darussalam, dan itu didengar oleh ratusan orang. Artinya ada ratusan saksi yang bisa saya hadirkan ke persidangan itu kalau memang hakim membolehkan dan meminta gitu ya. Karena kan yang mendengar itu banyak, dan sekarang masih banyak yang hidup, walaupun sudah ada yang meninggal juga, yang jadi korban juga ada sudah yang meninggal. Tapi masih banyak orang yang bersedia untuk bersaksi di pengadilan bahwa bisnis batu bara ini diawali dengan presentasinya Yusuf Mansur menawarkan batu bara ke kota wisata. Itu. Terus kemudian berkaitan dengan Yusuf Mansur itu mengelak sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa, itu tentu saya bisa patahkan karena sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 313 di mana di dalam perkara tersebut Yusuf Mansur dijadikan sebagai tergugat 3 karena kedudukannya sebagai komisaris utama begitu. Jadi aneh kalau dia menolak sebagai komisaris. Karena kan berkaitan dengan kredit fasilitas kredit dari CMB Niaga itu, Yusuf Mansur dijadikan tergugat 3. Tergugat satunya di dalam perkara 313 2011 itu, tergugat satunya adalah PT Adi Partner Perkasa yang sekarang dalam perkaranya Bu Ilis ini saya jadikan tergugat 5. Kemudian tergugat 2-nya Adiansah ya, tergugat 2-nya dalam perkara 313 itu Adiansah, di dalam perkara Bu Ilis ini saya jadikan tergugat 3. Kemudian tergugat 3-nya Yusuf Mansur sendiri ya kan. Yusuf Mansur itu di dalam perkara itu menjadi tergugat 3 di 313 itu, tapi dalam perkara saya menjadi tergugat 2, Mas. Kemudian ada satu orang lagi sebagai tergugat 4 adalah Dr. Sakir Sula. Ya, Dr. Sakir Sula ini sebagai komisaris di dalam perusahaan PT Adi Partner Perkasa itu. Nah, jadi di dalam putusan itu Yusuf Mansur di dalam jawabannya baik sebagai tergugat 3 maupun tergugat 4, karena ini kan satu kuasa hukum itu sama sekali tidak membantah. Artinya memang kedudukannya sebagai komisaris utama. Dan kan Bang nggak mungkin juga kalau tidak ada dokumentasi legalitas perusahaan yang menyebutkan Yusuf Mansur itu sebagai komisaris,
tidak mungkin mereka mengucurkan dana. Karena bank akan mengucurkan dana, akan memberikan fasilitas kalau itu dimohonkan oleh satu perusahaan, diwakili oleh direktur utamanya, kemudian disetujui oleh komisarisnya. Setidak-tidaknya salah satu komisaris lah begitu. Jadi saya berkeyakinan dan nggak mungkin juga putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang sudah diupload di direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, lembaga hukum yang begitu besar, lalu itu bohong kan nggak mungkin, Mas, gitu. Itu satu. Kalau jawaban daripada tergugat 4, Dwi Yuda Andi, itu mereka mengakui menerima uang ya setoran dari penggugat ini kepada Dwi Yuda Andi, cuman mereka mengatakan itu sebagai uang titipan. Uang titipan. Iya. Tapi ini kan konyol kalau sebagai uang titipan kan. Karena kan ini berkaitan dengan bisnis. Nah, sementara klien saya ini investasi seluruhnya kan sebenarnya 250 juta. 250 juta ini langsung melalui tergugat 1, BMT Darussalam itu 50 juta. Dan itu ada tanda terimanya, kemudian ada perjanjiannya. Kemudian yang melalui tergugat 4 ini Dwi Yuda Andi ini itu 200 juta melalui transfer, ya kan? Ada buktinya Pak, ada buktinya. Kalau itu mereka mengatakan sebagai uang titipan, lalu saya mensomir mereka. Bisa nggak mereka membuktikan nanti kan begitu? Nah, jadi kaitan hukumnya antara penggugat dengan tergugat 1 itu BMT Darussalam, kemudian tergugat 2-nya Yusuf Mansur, tergugat 3-nya Adiansah, tergugat 4-nya itu Dwi Yuda Adi, kemudian tergugat 5-nya PT Adi Partner Perkasa, kemudian turut tergugatnya Pondok Pesantren Darul Quran yang notabene ownernya Yusuf Mansur itu jelas dan terang begitu, Mas. Sehingga menurut saya tidak ada lagi hakim akan beralibi lain begitu. Walaupun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu majelis hakim Pak dulu itu sudah menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi yang Pak Zeni hadirkan menyatakan bahwa memang benar Yusuf Mansur sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa, tetapi di Pengadilan Negeri Bogor pada sidang pulis ini Yusuf Mansur tetap membantah sebagai komisaris. Tetap membantah Jadi lucu juga ketika mereka berpresentasi didengarkan oleh ratusan jamaah, artinya banyak yang bisa menjadi saksi gitu ya. Itu dibantah gitu loh. Dan mereka mengaku bukan kami yang bertanya apa kapasitas Anda melakukan presentasi Yusuf Mansur, kan enggak. Mereka yang mengatakan ini perusahaan bergerak di bidang batu bara dan saat ini mempunyai bisnis ini, kemudian keuntungannya bisa sekian, dan saya di sini dan Ane di sini duduk sebagai komisaris utama. Jadi garansinya Ane gitu, garansinya Ane atau Ana gitu lah. Artinya ya apa yang dikatakan Yusuf Mansur itu ya kemarin berkata A, sekarang berkata B begitu. Walaupun ini melalui kuasa hukumnya ya. Itu. Di berbagai media Yusuf Mansur itu mengatakan Pak, menjawab atau membantah begini Pak. Yusuf Mansur itu mengaku bahwa tidak terlibat dalam investasi JBN Batubara Pak, dan mengatakan bahwa dirinya itu tidak pernah menerima setoran uang dari para investor Pak. Nah, bagaimana menjawab bantahan tersebut? Karena ini juga dikutip di Solo Post juga, Pak. Saya bacakan dulu, Pak ya. Sebelumnya di kanal YouTube TV One, Ustadz Yusuf Mansur itu membantah dirinya menggalak investasi batubara sebagaimana dituduhkan jemaah Masjid Darussalam. Namun Yusuf Mansur mengakui mengembalikan uang sebagian investor. Yusuf Mansur beralasan mengembalikan uang investor dengan alasan takut karena saat itu dirinya sedang beli pesantren. Tak tanggung-tanggung di kanal YouTube Dago Channel Dai Kodang itu mengaku pernah mengembalikan uang investor sebesar 23 miliar. Nah, ini bagaimana menjawab? Jadi begini, jadi antara tergugat 1 sampai tergugat 5 itu kan punya peran masing-masing, Mas. Jadi nggak mungkin juga kalau Yusuf Mansur tidak menerima uang, langsung dari investor, iya. Di depan layar, Pak. Iya, tetapi kan perannya masing-masing.
jadi peran utamanya Yusuf Mansur itu sebagai orang yang berpresentasi, memperkenalkan bisnis batu bara, lalu mereka setelah itu dikenalkan, lalu meminta direktur utamanya untuk mengajak jamaah Masjid Darussalam. Jadi ada presentasi, kemudian setelah itu ada tindak lanjutnya, direktur utamanya diminta untuk mengajak jamaah ke Kalimantan Selatan. Setelah jamaah pulang dari Kalimantan Selatan, kemudian tergugat satu yang saat ini itu lalu mereka mengeluarkan proposal. Kemudian setelah itu keluar proposal di dalam perkara ini, kemudian tergugat empatnya menjadi marketing, Mas. Ya, menjadi marketing, sehingga tidak benar kalau itu uang titipan. Karena dari rekrutmen marketing ini kalau bisa mendapatkan investor, kemudian setor berapa, mereka juga mendapatkan komisi atau fee gitu. Dapat fee, Pak, ya? Jadi kaitannya jelas gitu. Dalam perkara Bu Ilis ini alat buktinya jelas, kemudian kaitannya jelas begitu. Berarti diduga atau diyakini misalnya Yuda ini ketika menerima setoran dari Bu Ilis, ini kemungkinan juga mendapat keuntungan atau fee tersebut, Pak? Kemungkinan, Pak, ya? Jadi gini, hampir semua pengakuan dan waktu itu berlomba-lomba orang menjadi marketing. Cuman saya, kalau saya memang tidak tertarik karena kan ini berkaitan dengan dokumennya nggak jelas waktu itu gitu ya. Jadi hampir semua orang berlomba-lomba karena siapa yang nanti dapat merekrut itu jamaah, kemudian menyetorkan investasi, di sana ada bagian kalau tidak salah 1% atau 1,5% gitu. Jadi kalau mereka mengaku hanya titipan ya saya ketawa gitu loh. Tetapi syukur alhamdulillah dia sudah mengaku bahwa dia tergugat 4 ini menerima uang kemudian disetorkan kepada tergugat 1 yaitu BMT Darussalam. Artinya kan memang ada aliran dana dari klien saya ke tergugat 4 disetorkan kepada tergugat 1 menyetorkan kepada tergugat 5. Artinya kan jelas aliran dana itu. Nah, kalau Yusuf Mansur mengatakan dia tidak menerima uang, iya tidak menerima uang secara langsung itu iya. Karena perannya di sini hanya menarik jamaah, memberitahu kepada jamaah. Tapi perannya cukup vital. Karena apa? Tanpa peran Yusuf Mansur presentasi di sana, siapa yang mau gubris? Yang mau gubris PT Adi Partner Perkasa? Siapa yang mau percaya sama Adi? Kan begitu nggak ada. Jadi peran Yusuf Mansur ini penting begitu. Sebenarnya saya berharap kejujuran dari Dr. Syakir Sula. Dr. Syakir Sula ini karena kan di dalam perkara 313 tahun 2011 itu sama-sama sebagai Yusuf Mansur tergugat 3, kemudian Dr. Syakir Sula sebagai tergugat 4. Saya berharap Dr. Syakir Sula ini untuk kepentingan umat, untuk kepentingan jamaah, harapan saya mau keluar dan memberikan kesaksian di pengadilan bahwa mereka sama-sama sebagai komisaris pada saat itu gitu loh. Ya, semoga gitu. Siapa Dr. Syakir Sula juga ikut bersaksi gitu, Pak, ya. Iya, jadi Dr. Syakir Sula ini kan sebagai kalau saya baca di dalam beberapa media, mereka kan sebagai ahli di bidang ekonomi syariah. Kemudian kalau saya lihat dari background pendidikannya, mereka juga dari dari IAIN dan lain sebagainya, sehingga menurut saya berharap kejujuran Dr. Syakir Sula ini mau memberikan kesaksian berkait hanya ini saja. Yusuf Mansur itu pernah nggak jadi komisaris utama di PT Adi Partner Perkasa? Tapi kalau berdasarkan putusan itu tidak bisa terbantahkan lagi. Ini kan arsip negara. Dan siapapun boleh ngelihat ya. Nanti netizen yang penasaran sama ini bisa di googling sendiri. Perkaranya nomor 313 garis miring PDT.G garis miring 2011 garis miring PN.JKT.sel yang diputus pada tahun 2012. Nah, ini Mas.
Biar nanti masyarakat tahu di sana kedudukan Yusuf Mansur dalam perkara itu sebagai apa gitu. Ya, baik. Ya. Ya, jadi memang masing-masing tergugat ini mempunyai peranan tersendiri ya, dan faktor utama, faktor penting di sini yang bisa menarik jamaah ini adalah memang Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ya. Dan kemudian kenapa uang para investor ini disetorkan melalui BMT dan juga PT Adi Permata? Memang karena sudah disetting. Jadi ya. Ya. Jadi Yusuf Mansur juga mengatakan nanti uangnya juga disetor ya. Setornya melalui keuangan, waktu itu masih menjadi satu kesatuan dengan masih menempel di masjid, jadi uangnya nanti disetor ya kepada BMT. Ini kan pada saat itu jamaah dengan BMT ini kan ya mereka menganggap kalau BMT besar ya, kalau BMT besar juga kebanggaan dari jamaah Masjid Darussalam kan begitu. Walaupun setelah mereka ternyata mereka dapat keuntungan ya, saya katakan mungkin ada fee-nya terdahulu, terus kemudian mereka bisa beli ruko, kemudian mereka pindah tempat dan tidak menyatu lagi dengan masjid, itu ya itu urusan mereka kan begitu. Ya, baik. Ya, dan yang terpenting yang masih menjadi misteri, kemana larinya uang yang terkumpul dari investasi di Kedua itu senilai 50 miliar hampir lebih. 55 miliar lebih ya. Nah, ini kita tidak tahu. Di depan layar memang Yusuf Mansur atau ini tidak mengaku tidak pernah menerima aliran dana uang investor. Tapi kita tidak tahu di belakang layar seperti apa, Pak ya. Ya, di belakang layarnya kan mereka yang tahu. Yang tergugat inilah yang tahu, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, ini yang ngatur. Kita kan udah lepas. Dan juga yang menjadi pertanyaan dari mana dana Yusuf Mansur mengaku pernah mengembalikan uang sebesar 23 miliar gitu, Pak. Dan tidak ada buktinya. Dan saat ini bukti ketakutan lagi, bukti ketakutannya orang yang menerima uang dari jamaah itu sebagai tergugat 1 BMT Darussalam dalam perkara Bu Ilis ini kan nggak berani nongol. Nggak berani datang ke persidangan walaupun sudah dipanggil baik itu melalui panggilan biasa maupun panggilan secara koran. Jadi sebenarnya masyarakat awam pun sudah bisa menilai bahwa di sini tuh memang ada investasi yang kemudian dengan gagalnya bayar ini ada investasi yang diembat lah gitu bahasanya. Kalau saya mengatakan bahwa memang sudah dari awal didesain ini bukan bisnis tetapi money game gitu ya. Money game. Dan BMT Darussalam itu juga BMT Darussalam sebagai tergugat 1 itu juga merupakan juga berbelot ke seolah-olah melindungi tergugat-tergugat lainnya ini. Jadi memang sudah ada kerjasama menurut saya. Karena memang sudah disetting dari awal. Kalau bagi-bagiannya mereka yang tahu lah itu. Tapi yang jelas uang jamaah nggak pulang itu aja. Baik, terima kasih Pak Zeni. Jadi informasi yang kita dapat dari Pak Zeni bahwasanya ternyata Yusuf Mansur pada sidang di Pengadilan Negeri Bogor juga membantah dirinya pernah menjabat sebagai komisaris utama ya, padahal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan majelis hakim sudah menyatakan bahwasanya berdasarkan alat bukti dan saksi yang Pak Jani hadirkan membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama, dan ini sungguh aneh dan lucu sekali Yusuf Mansur tetap membantah di sidang kali ini. Pak Jani, berarti agenda sidang selanjutnya kapan, Pak? Agenda berikutnya sesuai dengan urut-urutan kan sidang per 1 minggu lagi ya. Jadi 1 minggu ke depan lagi. Tapi ya 1 minggu ke depan lagi. Jadi tanggal 2 ya. Tanggal 2, Pak. Pak Jani mungkin ada penutup yang ingin disampaikan Pak Jani? Cukup saya kira. Jadi biar masyarakat tahu saja bahwa ini gugatan terus berjalan begitu saja. Mas. Dan saya Aji atau Jia TV tetap akan membersamai Pak Zaini dalam lanjutan perkara sidang-sidang berikutnya mengenai investasi yang berhubungan dengan Yusuf Mansur. Baik, saya Aji dan Pak Zaini dari Kota Wisata Cibubur mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.